Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saudaraku yang kasih, silakan duduk kembali. Nama Tuhan, di dalam kronos atau masa-masa rutin yang kita temui, kita akan menuai atau akan menghadapi sebuah masalah yang namanya keuangan, atau masalah saya sebut sebuah kebutuhan yang namanya keuangan. Maka kita perlu belajar solusi kerajaan Allah bagi keuangan. Ya. Nah, solusi kerajaan Allah bagi keuangan kita yaitu dimulai dengan manajemen, yaitu kunci di dalam kerajaan Allah untuk hidup bebas secara finansial, atau kita bisa mengatur uang dengan baik sehingga kita tidak diatur oleh uang. Manajemen atau pengaturan. Coba katakan pengaturan. Seperti HP saudara ada pengaturan, bukan? Kalau salah atur, HP bunyi tidak mau di stop, saudara kasih. Nah, Matius 16 ayat 19, aku memberimu kunci kerajaan. Katakan, saya menerima kunci kerajaan. Nah, kunci yang dimaksudkan di sini dalam hal ini adalah mengatur. Memanage adalah kunci. Roh agamawi akan berkata begini, saya mesti buat muka kasihan-kasihan, saya mesti play victim. Play victim itu apa? Walaupun rumah tembok, saya ini susah, saya tidak bisa bayar listrik, saya walaupun saya ada beras banyak di belakang, betan ini mau kesemakan anjing, saya susah. Ada orang play victim. Kenapa dia play victim? Supaya orang jangan minta dia. Kenapa dia play victim? Supaya kumpul keluarga dia bebas urunan. Kok dia miskin? Betan ini ada oto sama bahan, saya bisa ganti. Kalau kosong dipijak, kenapa mesti ganti? Play victim ini adalah roh agamawi yang kelihatannya rendah hati, tapi ini munafik terbesar. Katakan, saya diberkati untuk menjadi berkat dengan cara mengatur. Itulah kunci kerajaan surga. Amen. Nah, keserakahan adalah salah satu pembunuh kebebasan finansial dalam kerajaan Allah. Atau keserakahan adalah manajemen kerajaan gelap. Serakah, greedy. Orang yang serakah akan memanipulasi sumber daya sehingga dia hanya akan mendapatkan keuntungan saja atau kesenangan diri sendiri. Saudara tahu, kekayaan seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang dia miliki. Yang setuju katakan amin. Bukan berapa banyak yang saya miliki, tapi berapa banyak yang saya manfaatkan untuk kemaslahatan. Untuk keberkatan banyak orang. Itu penting. Kejadian 2 ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Dan baca bersama saya. Dan belum ada, usahakan ganti dengan memanage ya. Dan belum ada orangnya untuk. Jadi dalam Kejadian 2 ayat yang kelima ini, Tuhan tidak akan membiarkan apapun datang dalam kehidupan kita, atau datang di bumi ini, datang dalam hidup kita, keluarga kita, pribadi kita, kalau kita belum bersiap menjadi pengelola atau manage, pengatur yang baik. Ini menunjukkan motivasi Tuhan untuk menciptakan manusia, yaitu sebagai pengelola atau pengatur bumi. Katakan, saya diciptakan untuk mengatur bumi. Come on! Saudara dan saya diciptakan untuk apa? You are created to manage the earth. Haleluya. Orang kepala desa aja dong bangga. Saudara, ini kita kepala bumi. Tuhan tidak memiliki manajer untuk mengelola bumi. Itulah sebabnya dia tidak membiarkan apapun tumbuh. Tuhan menciptakan kita, menciptakan saya dan saudara karena dia menginginkan seorang manajer. Yang setuju katakan, saya manajernya kerajaan surga. Come on!
Yes, saya mengajarkan ini kepada saudara agar di masa-masa Kronos ini kita tetap percaya bahwa Tuhan yang punya, saya pengelola yang Dia punya. Haleluya. Nah, tujuan ilahi umat manusia adalah perluasan budaya sorga di bumi, dan itu membutuhkan pengelolaan atau manajemen. Budaya sorga di bumi itu apa? Sorga di bumi salah satunya gotong royong dan sosial, itu sorga di bumi. Dia makan apa ingat orang lain, saudara genggas. Dia punya, dia ingat orang lain. Dia bawa motor, dia bawa helm bebek. Kenapa? Siapa tahu ada yang mau ikut. Dia ada rumah, dia ingat ada satu tempat, atau ada Nabi Rasul yang mau datang tinggal. Atau siapa tahu ada Down syndrome yang datang. Dia tidak pernah tahu. Budaya sorga adalah saya diberkati untuk menjadi berkat. Budaya sorga adalah apa? Come on, saudara kekasih, come on. Saudara bukan orang miskin, orang yang diberkati. Saudara bukan orang kekurangan, come on. Kita bukan play victim, kita memang benar-benar diberkati oleh Allah. Nah, ini strategi Tuhan untuk Dia mau melepaskan berkatnya. Jadi Tuhan tidak akan mengizinkan pertumbuhan dimanapun, di mana ada manajemen yang buruk. Kalau ada pengelolaan yang buruk, Tuhan tidak akan pernah menjawab permintaan doa oleh siapapun yang merupakan manajer yang buruk. Kunci utama keuangan kerajaan Allah di bumi yang diberikan Tuhan kepada umat manusia adalah manajemen, mengatur, mengelola. Saudaraku, manajemen membutuhkan pekerjaan. Itulah sebabnya katakan, pekerjaan saya adalah kepercayaan Tuhan. Katakan demikian. Saudara yang, oh saya hanya jual sayap, saya hanya petugas biasa, saya hanya, no. Kalau tahu itu pekerjaan dari Tuhan, di mata manusia bukanlah ukuran, tapi di hati Tuhan menjadi ukuran. Kemarin hari Minggu di Youth saya cerita satu peristiwa. Seorang driver nyetir bos, tapi dia mau belajar setia. Dari uang itu dia sisipkan untuk dia kuliah universitas terbuka. Satu hari dia sudah selesai dari manajemen perkantoran dari UT, saudara kekasih. Lalu dia ceritakan kepada bosnya bahwa saya sudah sarjana. Oh, kamu tidak bisa lagi dengan saya jadi driver. Nih, lamaran kamu, ayo aku bantu. Lalu bosnya bantu. Singkat cerita 15 tahun kemudian dia terima sebuah lamaran datang. Pada waktu lamaran itu baca, mantan driver bos ini bertanya, kamu siapa? Dia bilang, saya nama Anu, orang Anu. Wah, yang kamu sebutkan itu adalah mantan bos saya dulu. Saya bos sopirnya dia. Tapi sudah lihat, sekarang sopirnya itu menjadi penerima cucu dari mantan bos. Kenapa? Karena sopir bukan sebuah pekerjaan yang rendah, tapi dia tahu ini adalah panggilan Tuhan. Ini kepercayaan yang kemudian dia berubah dari sopir menjadi manajer di sebuah perusahaan, dan kemudian dia menerima lamaran dari cucu sang bos yang pernah menerima dia, membantu dia lewat jadi sopir dan membantu lamarannya. Itulah sebabnya saudara pengasih, kunci utama adalah apa? Pekerjaan. Katakan, pekerjaan saya adalah mimbar saya. Katakan, uang mengalir kepada orang yang memanagenya, bukan yang mengejarnya, mengaturnya. Uang tertarik kepada pengelola. Dengar baik-baik. Manajemen adalah penggunaan yang efektif, efisien, benar dan tepat waktu dari properti dan sumber daya Tuhan untuk tujuan yang Tuhan delegasikan, dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah yang diharapkan. Nilai tambah dari sorga, yaitu supaya saudara berguna bagi orang lain dengan berkat-berkat itu. Amin. Ketika orang tidur, orang selalu bawa namamu, karena mereka selalu ingat berkat yang kau bagikan kepada mereka. Itulah budaya saya. Nah, umat Tuhan ingin kita menjadi seorang ekonom, yaitu menghemat, berarti mendapatkan yang maksimal dari yang minimal. Saya baru mengerti apa artinya hemat. Hemat bukan kikir, tapi dia menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal mungkin supaya dia mendapatkan hal yang lebih banyak. Kalau dia beli di toko mungkin 200.000, tapi kalau dia bikin sendiri 125.000, itu yang namanya hemat. Dia lakukan dengan yang minimal, hasil yang maksimal. Persepuluhan tidak ada kaitannya dengan memberi uang kepada Tuhan.
Persepuluhan adalah bagian dari mengelola atau memanajemen atau memanage atau manajemen. Bukan karena Tuhan membutuhkan apapun dari kita. Justru sebaliknya, Tuhan mau percayakan lebih banyak kepada kita melalui manajemen atau pengaturan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara lihat, persepuluhan dan persembahan adalah program pelatihan manajemen Tuhan. Orang tidak bisa kelola persepuluhan dengan baik, persembahan yang baik. Mereka hanya begitu saja. Pas hidup, pas mati, pas sakit, pas ini, pas itu. No, saya mengajarkan saudara, Anda bukan pas-pas, Anda dikejar oleh berkat. Coba bisa lihat tulisan ini. 100% dari segala milik Tuhan, 10% harus disisihkan untuk pekerjaan Tuhan. 10% adalah menguji konsistensi kita, ketekunan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jika kita setia dalam 10%, Tuhan dapat mempercayai kita dengan berapa persen? 90%. Kali kita pikir, wah 90%, Tuhan kok enak lah. Tuhan, no. Saudara kasih 10%, Tuhan tidak minta 90%. Tapi ketika kita belajar mempercayai Tuhan dalam hal ini, come on, kita akan lihat berkat yang 90% itu tahu-tahu mengalir dalam hidup saudara, tahu-tahu muncul sewaktu-waktu ketika Anda butuhkan. Karena itu, persepuluhan membantu kita untuk apa? Persepuluhan membantu kita untuk apa? Disiplin, jujur, rajin, setia, dan dapat dipercaya. Pegang persembahan saudara siang hari ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Dialah Tuhan. Kami menjadi manajer-manajernya Tuhan. Saya deklarasi, VLC adalah manajer berkat-berkat Allah. VLC adalah orang-orang menyalurkan budaya surga di bumi melalui keuangan kami. Saya berdoa supaya jemaat ini Tuhan, apapun menjadi kebutuhan mereka sepanjang bulan November, Tuhan, tahun percepatan peningkatan supernatural terjadi dalam area kehidupan mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, saya terima.